Oke, shalom saudara. Siapa saudara yang siap jadi pasukan terdahsyat? Wah, lumayan. Soalnya tadi pagi pada waktu saya dari kemarin semestinya nanya, ini mau nyampein apa ya Tuhan ya gitu kan. Cuman tadi pagi itu Tuhan tiba-tiba ngomong gini, sesi pembukanya Pak Luki kan, pasukan terdahsyat begitu. Dan saya hari ini saya akan nyampaikan sesuatu tentang sekolah begitu kan. Saya bingung nih mau apa gitu. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kamu lihat hari ini ada berapa banyak yang ada di ruangan ini. Kalau mereka benar-benar mau jadi pasukan terdahsyat ya kan. Nanti artinya saudara punya tugas mendirikan sekolah di 34 provinsi. Langsung saya tembak ya. Loh, saya dikasih mandatnya 1000 sekolah loh. Saudara pikir 1000 banyak gak sih? Banyak, sedikit. Saya kasih tahu. Provinsi Indonesia itu 34. Ya, satu provinsi aja 30 sekolah selesai. Tuh, benar nggak? Padahal satu provinsi itu ada sekian ratus kota, sekian ratus desa loh. No, 1000 malahan ya. Saya kecilin lah Bu, biar nggak takut mereka. Ngerti ya? Jadi kalau satu provinsi 30 sekolah aja itu dalam sekejap dan selesai begitu. Ntar saya tinggal nanya lagi Bu tugasnya apa Bu selanjutnya begitu kan. Ya, oke. Tapi sebelum saya mulai, saya mau ajak kita lihat klip ya. Maafkan kalau klipnya berantakan karena ini hasil dari editan pakai handphone dan tidak secanggih BMN begitu ya. Tapi ini apa yang kami lakukan dalam mulai dari awal tahun kemarin ya. Untuk meresponi 1000 sekolah yang Tuhan kasih visi. Ya, rumah belajar. Ya, ada tulisan-tulisan yang salah ya, maafkan. Iya. Di beberapa tempat yang sederhana sekali, bukan tempat yang bagus. Ya. Ini ada rumah belajar. Jadi nggak cuma belajar tentang pelajaran, tapi semua apapun yang bisa diajarkan kita ajarkan. Ya. Gratis, tidak dipungut biaya. Ya. Saudara perhatikan ini tempatnya beda-beda ya. Memang logonya aja sama begitu. Ada rumah musik ceria, ini anak pintar. Wah, ini gurunya ini luar biasa. Nah ini kami juga buka kelas salon kemarin, menghasilkan tukang gunting rambut profesional. Saudara mau gunting rambut nggak usah mahal-mahal, ke tempat kami aja. Ini pengajarnya profesional ya Bapak Ibu dari Peter Sairang. Jadi bukan DPR ya, di bawah pohon rindang bukan. Ya, ini ada yang paling jauh di Belitung ya. Ada namanya Rumah Belajar El Bravo. Iya. Ya. Kebanyakan dari mereka anak-anak dari Muslim. Nah ini karena videonya belum dibuat, tapi ini tempat-tempat yang kami sudah buka. Ada Kecapi, ada Si Gedang, Barus Jahe, Hineni 2, Cemara 2 gitu. Artinya ada Cemara 1, Kemenangan 2. Iya. Oke, wah anak panah kemenangan namanya. Sampai di Taman Kebalen jauh. Ada yang Kerawang itu, Kerawang. Ya sudah sampai Kerawang. Ini yang paling jauh, Belitung.
Wah, gini nih satu. Iya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, sampai hari ini ini menurut saya sih, makanya saya berharap saudara bisa menangkap hal ini hari ini, ya. Apa yang Tuhan sedang mau kerjakan di tengah-tengah kita. Sampai hari ini kita buka 31 rumah belajar. Ya. Masih kurang 969 lagi. Dan itu saudara butuh terlibat di dalam semuanya. Amin. Amin ya. Nah, Pak, gimana sih caranya begitu kan? Loh, ternyata itu enggak susah loh. Ada beberapa tempat, dari tempat itu tuh cuman rumah kita buat taman bacaan. Karena tempatnya jauh, kita enggak punya orang di daerah itu, jadi ya sudah, kita bisa ke sana cuman sebulan sekali kita buat taman bacaan. Kita drop buku-buku, pokoknya saya minta itu dikelola dengan baik. Bahkan ada beberapa tempat itu kita pakai musola. Ya. Enggak susah. Kalau saudara berpikir 1000 sekolah itu nunggu sekolah segede Mahanaim, bayangin butuh duit berapa, butuh waktu berapa lama. Enggak akan selesai sampai nanti Tuhan datang. Ya. Tapi dengan cara seperti ini ada begitu banyak hal yang kita bisa kerjakan. Dan kita bisa bersinergi untuk semuanya itu. Oke? Ya. Apa sih yang kita harus siapkan? Presentasinya mana ya? Iya. Startup 1000 sekolah. Ya. Pak Eli langsung senyum-senyum. Oke. Saya sendiri sejujurnya bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini bagaimana ya caranya saya supaya sederhana sekali menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya ini. Ya. Sejujurnya kalau mau ditanya, mungkin saya ini sejujurnya bukan orang yang tepat ngomong tentang sekolah begitu. Karena saya ini dulu nggak suka sekolah. Ya. Saya nggak tahu, mama saya mungkin sampai hari ini nggak tahu kejadian itu. Kakak saya juga nggak tahu. Saya pernah ranking 2 saudara di kelas 2 SMA, saya ingat. Dari 50 siswa di kelas, tapi dari belakang. Ya. Semua pelajaran tintanya merah kecuali 3 pelajaran. Bahasa Inggris, olahraga, agama. Jangan sampai agama merah ya. 3 aja itu yang menyelamatkan saya. Kalau enggak mungkin saya dari ranking 50 paling belakang. Ya, 3 itu menyelamatkan saya jadi 48 gitu. Ranking yang ke-48. Ya. Saya mungkin nggak layak lah untuk itu. Saya kadang kalau lihat Tuhan ini, Tuhan mau apa begitu ya. Itu tapi membuat saya mengerti gini, saya harus membuat sebuah sekolah yang bisa menampung orang-orang yang seperti saya seperti dulu. Mudeng ya. Kalau sekolah cuman buat nampung anak-anak yang baik, anak-anak yang pinter, bagaimana nasib Obaja dulu begitu kan? Ya, benar ya, mana Obaja? Sejujurnya yang gak jauh beda kok sama saya. Saya sedikit cerita dulu ya, ada kejadian lucu. Jadi saya dulu itu sering, ini udah pelayanan di Mahanaim. Saya itu sering kirim barang itu sukanya malam, jam 2, jam 3. Kenapa? Karena JNE-nya gak ngantri, begitu kan, kosong. Jadi saya taruh barang langsung diproses, kirim. Nah saya perginya naik motor. Nah yang buka itu cuma satu, JNE pusat yaitu di Kranji, ya kan. Saya naik motor harus lewat GOR dong, yang di Bekasi tahu ya, pasti harus lewat GOR. Dan ternyata itu kalau malam jam 2, jam 3 itu ada banyak motor-motor berjajar-jajar di situ. Pada balapan, ya kan. Pas saya lewat, tiba-tiba ini motor di starter semua, kabur gitu kan. Saya pikir, wah saya mau dikeroyok atau gimana begitu kan. Dan pada waktu saya noleh, di belakang saya persis ada mobil polisi, ya kan. Langsung saudara, saya langsung tancap gas motor saya, ya kan. Untung saya masih pakai Satria FU 150 cc begitu. Jadi saya bisa kabur. Karena kan gak lucu, ya kan, saya harus keluarkan kemampuan masa lalu saya untuk menghindari itu polisi pokoknya. Gak lucu saudara kalau tiba-tiba besok muncul di berita Bekasi atau Line Today, Direktur Sekolah Mahanaim tertangkap trek-trekan di Bekasi, begitu loh.
Nggak lucu itu, nggak lucu. Ya. Orang yang seperti ini aja bisa dipakai Tuhan, apalagi kalau hidupmu lurus-lurus saja begitu ya. Tuhan akan bisa pakai dengan luar biasa. Ya. Nah, kita hari ini loh, kok udah keluar ini? Iya, begini ya. Jadi saya pelajarin gini, saudara kalau nanti mau, Pak saya terbeban mau buat sekolah begitu. Mungkin saudara punya garasi rumah 1000 meter gitu, garasinya doang aja 1000 meter gitu kan. Belum kamarnya, belum dapurnya gitu. Pak saya mau buat rumah belajar Pak di rumah saya, gimana caranya begitu. Nah saya mau kasih tahu gini, jadi buat sekolah itu sejujurnya enggak kayak gini ya, enggak kayak model masak. Masak itu diicipin salah ya udah dibuang bikin baru begitu kan. Nah bikin sekolah itu enggak bisa gitu, kita harus benar-benar doakan, tanya Tuhan, lakukan semuanya dalam ketepatan. Enggak bisa juga seperti potong rambut ya, saudara potong rambut salah, tinggal nunggu berapa? 2 bulan, 3 bulan panjang, ya udah pergi ke tukang potong yang benar jadi bagus lagi begitu. Nah, sekolah itu enggak bisa. Misalnya dulu Pak Luki nih yang pertama merintis semua, kita buka seperti ini. Kayaknya enggak ya, kita bubarin deh, bubarin kita buat yang baru. Ya enggak bisa seperti itu. Ya, artinya juga enggak bisa berhenti di tengah jalan. Nah ini yang dibutuhkan pada waktu kita nanti mau memulai sebuah sekolah. Tapi ini semestinya bukan hal yang menakutkan kok saudara. Ya selanjutnya. Ya, kenapa saya kasih gambar pernikahan? Ya, di situ dibutuhkan komitmen, ya kan? Orang menikah kan komitmen. Saudara mau bikin sekolah butuh komitmen. Enggak bisa gini kan istilahnya. Ini mau bikin sekolah ya, terus Ibu Iin suruh ke 34 provinsi, umumin ke sekolahnya. Libur 3 bulan ya, saya mau ke provinsi. Gak ada ceritanya itu. Butuh komitmen, butuh endurance. Ya. Saudara yang sudah buka sekolah pun ya sekarang nih, ada banyak beberapa saudara-saudara saya yang buka sekolah. Saudara kalau gak ditungguin pun gak bisa, itu harus ditungguin. Harus didatangi rutin lah istilahnya. Walaupun mungkin komitmennya berapa? Seminggu 2 kali, 3 kali, gak masalah. Yang penting komit, begitu. Ya. Ada pengorbanan, ada strategi, ada passion yang pasti. Ya. Butuh, ada gairah, ada cinta lah istilahnya di situ. Ya. Di sini ada guru saya yang luar biasa ini, Bu Rim ini. 31 rumah belajar yang kita punya itu enggak tahu berapa yang dia sudah lahirkan begitu kan. Ya. Ini kalau bahkan istilahnya ini, saya harus tarik tali kekang saya kenceng-kenceng. Kalau enggak mungkin sudah 1000 dihabisin dia sendiri udah. Ya, kenapa saya harus tahan? Karena saya ngomong Bu, kita ini nggak punya orang. Bayangin ini mau Kerawang dibuka, nanti lama-lama Purwakarta, Tegal. Lah terus siapa yang pergi ke sana? Ya, kita butuh orang-orang yang mau untuk berdiri bagi tempat itu, benar-benar mengerjakannya. Ya. Dan itu memang kami lagi rancangin semuanya. Jadi yang bagian serius-serius gitu saya serahin ke istri saya lah ya. Jadi kami memang untuk menangani rumah belajar yang seperti ini, kami lagi mau buat pelatihan buat guru-gurunya nanti. Jadi misalnya saudara nih ya, Pak ada saudara saya nih, di mana lah misalnya, di pelosok mana misalnya. Katakanlah di Rote misalnya, itu udah paling ujung kan gitu. Tapi enggak ada yang punya pengalaman jadi guru, enggak ada yang punya pengalaman ngajar Pak, bagaimana? Ya kami akan training orangnya nanti. Ya, kami akan buatin kurikulumnya, kami buatin pelatihannya supaya paling tidak mereka siap untuk mengajar di rumah belajar ini. Oke. Selanjutnya. Ya. Apa pentingnya mendirikan institusi pendidikan? Saudara berpikir gini, Pak ini kan Ibu Iin ngomongnya udah semuanya harus lawatan, tuayan, apa dan segala macam, masa masih mikirin sekolah sih Pak? Gitu. Loh, saya kasih tahu Bapak Ibu, ini sesuatu yang penting buat dikerjakan. Ya, saya mau kasih tahu ya, jangan kasih tahu yang lain. Ya, ini rahasia kita, bener ya, saudara. Itu anak-anak rock itu dari sekolah semua loh, bener gak? Jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu. Ya, saya ini, kenapa? Oh, iya. Loh, sudah dikasih tahu, jangan dikasih tahu Pak, gitu. Saya ada satu hal yang kaget ya, satu hari gini, Kelvin mana tadi ada ya Kelvin ya?
Saya ketemu sama Kelvin gitu. Dan tiba-tiba saya ini nggak tahu, saya ngobrol, saya tahu dia cuma anak SMK tadinya. Terus dia cerita gini, loh Sir, saya ini murid TK waktu Sir jadi kepala sekolah. Saya, hah? Saya masih ingat Sir jadi Charlie the Postman. Itu legend banget loh saudara. Saudara yang baru 1 tahun 2 tahun nggak tahu Charlie the Postman pasti. Ya, kenapa Pak? Oh kumisnya. Ya. Saya sampai kaget. Kalau hari itu istilahnya ya, kita nggak punya TK, mungkin Kelvin nggak pernah ada di tempat ini loh. Ya, saya nggak tahu loh, ternyata pernah jadi murid saya begitu. Dan saudara mungkin nggak sadar nanti pada waktu saudara ambil bagian di tempat ini, ternyata itu saudara sedang mengerjakan bagian demi bagian untuk sebuah lawatan yang besar. Ya. Jadi lawatan itu jangan dipikir itu satu hal aja, tapi ada bagian-bagian yang perlu kita kerjakan. Ya. Saya bangga bagaimanapun bangga dengan anak-anak sekolah yang sekarang masuk dalam pelayanannya. Saya lihat loh, disuruh ini suruh itu cepat banget dan segala macam. Saya nyuruh guru-gurunya malah lebih susah. Ya, guru-guru bertobat harus belajar dari mereka sekarang ya. Tapi itu bagian yang kita kerjakan. Itu makanya saya bilang kenapa penting institusi ini. Coba kita lihat ya. Ini yang saya mau sampaikan saudara. Next. Halo. Halo. Iya. Ya. Kondisi anak-anak usia sekolah sekarang saudara. Bayangin ya, kalau saudara mau jalan kemanapun, bahkan kemarin waktu saya pelayanan ke Medan, ke Brastagi pun, ya itu menurut saya udah lumayan bukan kota besar lah begitu. Saya tanya di sini ada enggak? Mereka jawab ada. Yang namanya kayak manusia-manusia silver gitu loh. Saudara lihat tampangnya itu aja sudah kelihatan itu anak usia berapa. Usia sekolah. Yang hari-hari ini mereka enggak pernah duduk di kursi sekolah lagi, tapi mereka ada di jalanan. Ya. Kalau saudara enggak mulai ambil bagian, saudara tidak ikut menentukan nasib anak-anak ini loh. Ya. Yang di bawahnya itu gambar mungkin kejadiannya cuma ada di Jawa Barat lah ya, itu ondel-ondel. Saudara kalau yang tinggal di kampung-kampung pasti tahu, itu sekali mereka jalan, itu ada sekitar kalau enggak salah itu 20-30 anak. Barengan, ada yang pegang musik, ada yang pegang cuman kalengnya buat ngambilin uang. Tapi saya mau kasih tahu, itu semua anak-anak usia sekolah. Yang hari ini, kita nggak tahu masa depannya mau dibikin seperti apa. Mau dijadikan seperti apa. Jangankan ngomong kenal Tuhan Yesus loh. Ya, masa depannya aja menurut saya mereka nggak tahu mau kemana. Nah kalau saudara baca berita di sampingnya itu ya, ini sengaja saya ambil supaya ini fakta begitu. Agar dibilang Bang Jago, alasan geng motor bacok polisi di Menteng. Nah ini kondisi anak-anak sekarang. Cuman gara-gara pengen dibilang jago aja loh. Berani melakukan sesuatu yang di luar, kalau tadi Joshua ngomong ini ada roh kegilaan. Di sebelahnya beritanya malah lebih ngeri lagi. Fakta anak 14 tahun terlindas truk, berhentikan truk demi konten medsos, bayangin. Jadi sengaja ada truk lewat, gitu. Ternyata nasibnya jelek, kelindes gitu kan. Enggak jadi, memang viral sih, jadinya viral, tapi orangnya yang viral enggak menikmati gitu loh. Mati soalnya. Ya. Saudara bisa kebayang enggak? Itu apa yang ada di otak mereka, apa yang ada di pikiran mereka, begitu. Ini anak-anak yang mungkin saudara lihat tiap hari di sekelilingmu. Kalau kita enggak mulai sadar tentang sebuah tanggung jawab ini akan ada begitu banyak, ada satu generasi bahkan saya bilang. Saya kalau selalu ngomong ke guru-guru saya bilang gitu. Jangan pernah lihat ini cuman anak yang bikin masalah.
Jangan cuma lihat ini anak yang troublemaker. Jangan lihat ini dari keluarga yang berantakan. Tapi bisa enggak kita melihat bahwa ini adalah sebuah generasi semestinya yang Tuhan sedang siapkan untuk masuk di dalam lawatan besar. Ngerti? Sampai di sini mudeng? Saya bisa lanjutkan? Atau mau disudahin? Begitu, lanjut ya. Oke, terima kasih Oma. Next. Belum lagi tentang pornografi di internet, apalagi nanti kalau masuk 5G dan lain sebagainya itu akses malah lebih mudah banget, semuanya bisa mereka kerjakan. Next. Ya, belum lagi tingkat kegagalan dalam rumah tangga yang sangat tinggi ya. Itu angka perceraian Indonesia tertinggi di Asia Pasifik. Selanjutnya. Nah, belum lagi kasus kekerasan ya, itu yang di Mahanaim banyak banget lah. Kekerasan seksual itu 1 dari 17. Ini data udah lama ya semestinya. Kekerasan emosional itu 1 dari 2 begitu. Jadi sering dibikin bete, dibully dan segala macam begitulah. Kekerasan fisik itu 1 dari 3 ya. Saya memang harus benar-benar bertobat saudara. Saya termasuk orang-orang yang dulu waktu sekolah suka membuli soalnya. Dan saya harus bayar sekarang begitu. Oke, next. Nah, kalau pendidikan ini kita nggak pegang ya, bayangin. Krisis rohani, krisis akhlak, bayangin. Ya toh, gimana nggak krisis akhlak? Buat bikin konten, padahal bisa bikin konten yang positif kok. Dia bikin cerita tentang kehidupan teman-temannya mungkin. Atau bagaimana dia cara belajar yang baik, dia bisa bikin konten itu. Lah kok ini nabrakin diri ke truk gitu loh. Emangnya truk itu empuk? Kan enggak. Ya. Ini akhlaknya udah enggak nyampe gitu. Ya. Kualitas SDM yang rendah. Itu gambarnya belajar di atas genteng. Saya ingat dulu saya SD seperti itu soalnya. Krisis kepedulian. Ya. Ini yang terjadi dengan generasi selanjutnya saudara. Kalau kita enggak pegang. Bagaimana kita mau ngomong lawatan? Padahal ini ada lahan yang kita bisa lakukan untuk kita membuat lawatan tadi, salah satunya. Ya. Oke, selanjutnya. Iya. Ada ayat mengatakan begini. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya. Saudara, menurut saya saudara terlalu sedikit untuk saudara cuman datang rajin banget setiap hari Senin, setiap acara batra apapun. Terlalu sedikit kalau saudara, menurut saudara cukup untuk saudara lakukan dalam hidupmu. Ya. Itu cuman bagian kecil yang harus kita kerjakan. Padahal Tuhan itu punya sesuatu yang lebih besar lagi yang seharusnya kita kerjakan untuk apa? Ya tadi untuk rencana Tuhan itu. Makanya buat saya bikin 1000 sekolah aja nih, kalau satu ruangan ini bisa nangkep aja pulang nih. Jadi kok 1000 sekolah? Ya ini lantai 6 ada nggak balkon? Ada ya? Ada, ada itu, ada yang gini-gini. Lantai 4? Ada. Belum lagi nanti yang mendengarkan streaming saya ya. Ada 5.729 orang misalnya. Buat 1000 itu sangat-sangat cepat. Dan kalau saudara cuma berpikir bahwa sudah cukuplah. SMA aku udah lakukan gitu kan. Deklarasi sudah aku lakukan. Itu sangat-sangat sedikit sekali. Padahal Tuhan bilang di situ bahwa sampai keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Kita harus kerjakan semuanya. Ya. Buat saya ini kemarin baru pulang dari Karo, nanti tanggal 1 saya balik lagi ke Karo, Bu. Ya. Mau bikin pesta anak, 1000 anak di sana. Ya, doakan supaya semuanya bisa dilancarkan begitu. Terus nanti belum selesai di situ, harus pergi ke Sulawesi Barat untuk seminar guru-guru sekolah lagi begitu kan.
Sejujurnya kalau mau dibilang, aduh kapan istirahatnya sih? Udah dibilang liburan hoak lagi kan. Udah libur hoak, kerja banyak banget begitu kan. Ini kapan gitu istilahnya me time-nya begitu kan. Tapi buat saya lihat, waktu saya baca ayat ini itu benar-benar melonjak lah buat saya. Terlalu sedikit lah kalau kamu ini cuma duduk di kantor, devotion setiap pagi sama guru-guru, berkatin mereka, gembalakan mereka. Ya kan? Apalagi sekarang gak ada anak-anak itu, sesuatu banget lah pokoknya gitu ya. Keriuhan itu berkurang begitu loh. Padahal itu semestinya kehidupan sekolah di situ begitu. Terus tiba-tiba ada, Miss aku gini, Sir aku ini gitu kan. Itu kan seru gitu karena setiap hari ada yang harus ditangani begitu. Saya mau kasih tahu ke semua kita, terlalu sedikit kalau saudara cuman berhenti dengan posisimu sekarang. Ya, nanti ada ayat yang bagus banget yang saya akan share. Selanjutnya. Ya. Nah, ini. Matius 4 ayat 19. Siapa di sini yang sudah jadi guru? Wah, luar biasa. Guru-guru Mahanaim ya termasuk. Burut juga guru ya. Ya. Nah, dosen ya. Luar. Iya. Ini ayat ini saya belajar waktu kemarin saya ke Karo nyiapin ini ya. Yesus berkata kepadamu, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Keterangannya situ, tetap di profesi dan panggilanmu, tetapi untuk sebuah tujuan yang besar. Saudara, Tuhan Yesus itu datengin murid-muridnya itu ya. Notabene mereka ini nelayan loh. Ya. Mereka ini nelayan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan, dia tidak mengubah profesi murid-muridnya. Tetap nelayan. Tapi Tuhan Yesus kasih sebuah visi yang besar. Visi besarnya apa? Aku akan jadikan engkau penjala manusia. Karena murid-muridnya melihat bahwa pekerjaanku nelayan, tugas nelayan adalah menjala ikan. Begitu. Nangkepin ikan. Saya mau kasih tahu saudara, mau profesi apapun, Tuhan Yesus ngomong sama saudara hari ini. Aku akan jadikan engkau penjala manusia. Gak cuman apa yang sedang engkau kerjakan hari-hari ini. Bahkan untuk yang spesifik buat guru pun saya mau kasih tahu. Engkau gak cuman jadi guru yang biasa. Tapi engkau akan jadi penjala manusia. Ya. Saudara harus bisa nangkap sebuah panggilan yang besar. Visi yang lebih besar. Kalau enggak, saudara akan berhenti dengan posisimu sekarang. Percaya itu. Nanti akan ada satu tokoh yang akan kita belajar sama-sama. Ya. Selanjutnya coba. Nah, ini saya coba gambarkan ya. Tuhan Yesus itu di Alkitab seringkali dipanggil guru, benar ya? Makanya saudara jangan pernah mengecilkan, ini apa sih? Cuman bikin sekolah aja loh. Saya mau kasih tahu yang kita sedang kerjakan bukan bikin sekolah-sekolahan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dalam dirinya sendiri. Dia disebut guru. Nah, nanti kita akan belajar nih. Tugas dan panggilan seorang guru atau pengajar. Next. Nah, memberi dampak atau jawaban. Ayatnya di sini, di Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ingat ya, dipanggilnya guru. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Jadi nanti saudara pada waktu saudara nih misalnya tadi ya. Pak saya terbeban nih, saya punya halaman rumah kecil. Ya, bisa saya pasangin tenda supaya enggak kehujanan. Saya mau lakukan. Saya mau terlibat Pak, ngumpulin mungkin cuma 5-10 anak istilahnya. Untuk mereka bisa belajar di tempatmu. Pada waktu engkau lakukan itu engkau sedang tidak buat sekolah-sekolahan. Tapi Tuhan Yesus kasih contoh
Bahwa dia ini setiap kali apapun yang diperhadapkan dalam hidupnya, dia memberi solusi buat semuanya. Ya, dikatakan kan itu. Dia murid-muridnya mengalami angin sakal dan dia menghardik dan angin itu pun reda. Nah, sebagai guru harusnya kita seperti itu. Pada waktu kita ambil tugas di dalam pendidikan harusnya kita seperti itu. Akan ada begitu banyak anak yang datang siapapun lah. Mungkin juga bisa jadi orang dewasa datang pun. Anak remaja, ya, pemuda pun. Mereka datang dengan bawa masalah mereka. Dan seharusnya kita bisa jadi solusi buat mereka. Berikan sebuah pertolongan yang real lah begitu. Saya ini pernah belajar saudara seperti ini. Ini dulu ya, waktu saya masih jadi kepala sekolah di TK. Saya punya anak buah guru-guru gitu kan. Semuanya perempuan. Nah, setiap kali mereka datang ke saya dan ngomong nih, "Pak, saya punya masalah, Pak." Begitu. Doakan ya, Pak. Saudara tahu apa yang saya kerjakan? Saya bilang gini, "Oke, saya doakan." Dia pergi. Dan sampai kapanpun saya nggak pernah doakan dia. Sampai satu hari Tuhan itu tegur saya. "Kamu itu gembala yang jahat. Gak pernah kasih makan mereka dengan benar." Saya kaget saudara. Ya. Kalau tadi Pak Luki bilang, Pak Luki itu gong, ya sejujurnya saya 11-12 lah dalam hal itu. Saya males, gak mau doain itu karena apa? Gak mau ngomong saudara. Tapi sejak Tuhan lakukan itu, Tuhan tegur saya. Setiap kali ada orang datang, mau di tengah kerumunan kayak apapun, ya kan? "Pak, doakan saya." Saya nggak pernah janji lagi, "Iya nanti saya doain kamu, nanti di doa saya malam doa makan, doa apa." Enggak. Hari itu juga, saat itu juga, saya doakan mereka. Ya. Walaupun mungkin jawabannya nggak langsung instan. Tapi paling tidak kita sudah kerjakan apa yang jadi bagian kita. Ya. Karena kalau enggak itu di hadapan Tuhan, kita itu jahat loh. Begitu. Oke. Selanjutnya membawa setiap orang pada jalan kebenaran dan keselamatan. Itu makanya saya bilang bahwa ini kita enggak sedang bikin sekolah-sekolahan ya. Ini enggak cuman bikin anak yang tadinya enggak bisa nulis, enggak bisa berhitung. Bukan itu. Tapi Tuhan Yesus kasih contoh. Ada seorang datang pada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Ternyata di dalam institusi sekolah, di dalam profesi seorang guru, di dalam dunia pendidikan, kita juga harus mengenalkan yang namanya jalan keselamatan dan hidup yang membawa setiap orang kepada kehidupan yang kekal. Amin. Jadi ini makanya saya minta benar-benar guru-guru sekolah ya yang dimana bertobatlah. Kalau engkau cuman berpikir begitu anak lulus, wah bisa masuk universitas negeri, bangganya minta ampun. Sejujurnya saya malu, serius malu. Malu, kenapa? Ujungnya yang ngambilin yang mungutin rok gitu loh. Itu orang-orang pada luar biasa ada di tengah-tengah saudara semuanya. Ya kan? Terlalu sedikit kalau engkau cuma berpikir membuat anak nilainya 8, 9, 10, 11 kalau perlu. Ya. Terlalu sedikit. Padahal Tuhan kasih contoh. Bahkan dia disebut guru untuk apa? Untuk mengajarkan yang namanya kehidupan, kekekalan itu sendiri. Jalan keselamatan itu. Jadi ini sebuah tugas yang bukan tugas kecil saudara. Dan diperlukan begitu banyak orang ambil bagian di dalam semuanya. Ya. Yang ketiga. Nah ini. Ya betul. Nah, menjangkau tempat yang sulit yang orang lain tidak mau. Saudara ini kan kemarin Ibu In sempat jelasin ya. Tentang panggilan, jawatan begitu ya. Dan Rasul Nabi
penginjil paling tinggi, gembala itu yang manis-manis, jari manis begitu kan. Dan guru atau pengajar itu adalah kelingking. Kenapa? Saudara nggak usah saya artikan lah ya. Saudara pakai kelingking itu untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit. Benar gak? Itu akan ditentukan diameter lubang hidungmu itu menentukan engkau menggunakan jari yang mana. Jari yang tepat atau tidak. Gitu. Jadi kalau diameternya sudah setengah senti lebih, itu berarti jarinya salah itu. Ya, membuat kita tuh semestinya kalau di dalam ruangan seperti ini boros oksigen. Sedot-sedotan soalnya. Coba kalau lubang hidungnya masih normal semua. Tapi itu panggilan guru saudara. Saya mau kasih tahu. Dan saya semakin tahu pada waktu masa-masa pandemi seperti ini, ke depan masa kesulitan itu akan semakin muncul, semakin besar bukan semakin mereda. Dan kalau engkau mau ambil bagian di sini, engkau akan masuk ke tempat-tempat yang sulit. Saya mau kasih tahu. Selanjutnya, iya 20 menit. Nah, ini satu tokoh yang kita akan belajar ya. Saudara di Nehemia 1 ayat 1 sampai 11, nanti saudara bisa baca itu ceritanya kan gitu. Nehemia itu sudah jadi juru minuman raja. Dia sudah punya posisi, dia sudah punya pekerjaan, dia punya jabatan, dia punya nama baik, dia punya semuanya. Fasilitas the best semuanya dia punya. Tapi hari itu ada orang Israel, dia ini suku Yehuda. Ya. Ada saudaranya datang dan menceritakan bahwa apa? Kondisi Yerusalem sangat mengenaskan. Ya. Kondisi Yerusalem sangat mengenaskan. Nah, dari seorang tokoh Nehemia ini kita bisa belajar begitu banyak. Ya. Kalau dia mau melihat kondisi dirinya, mungkin dia akan memutuskan gini, masa bodoh dengan engkau. Yang penting aku hari ini baik-baik. Jadi dia itu ada di Persia hari itu. Dia tidak ada di Yerusalem. Dia sedang bergelimang dengan harta dan semuanya yang terbaik yang Tuhan kasih. Seperti namanya, Nehemia itu ternyata artinya Jehovah Comfort. Benar-benar Tuhan membuat hidupnya nyaman. Tapi dari seorang Nehemia ini kita bisa belajar dengan semua kenyamanannya. Dia tinggalkan itu semua. Dia balik ke Yerusalem. Tujuannya apa? Dia mau bangun tembok-tembok Yerusalem yang beberapa sudah runtuh. Bahkan ada ayatnya nanti mengatakan beberapa pintu-pintu gerbang itu terbakar. Saya mau kasih tahu saudara, dari gambar-gambar yang tadi, foto-foto tadi, berita-berita tadi yang saya kasih tahu, kondisi bangsamu seperti ini. Ada tembok-tembok yang sudah runtuh di bangsa ini. Ada gerbang-gerbang yang sudah terbakar. Ada kondisi-kondisi sebuah generasi yang mengenaskan hari-hari ini. Apakah engkau masih mau duduk di tempat nyamanmu dan engkau tidak mengerjakan semuanya seperti apa yang Tuhan mau? Memang Tuhan menjanjikan buat kita semuanya tentang berkat, kelimpahan. Tapi saya mau kasih tahu, pada saat Tuhan berikan semuanya, tidak membuat kita berhenti dengan rencana Tuhan. Kalau saya nikmatin hari ini, saya direktur sekolah, saya punya murid banyak, saya dipandang orang. Kalau saya berhenti dengan itu, saya tidak mengerjakan semuanya. Menurut saya di hadapan Tuhan saya jahat. Saya jahat. Itu makanya saya masih mau kerjakan semuanya ini. Saya masih mau bersusah-susah, bahkan saya sama istri saya bertekad, ini guru-guru semua harus diubah cara berpikirnya. Kalau masih berpikir bahwa ini sekolah akan terus dengan gedung seperti ini, gak bisa. Cuman berharap murid datang, gak bisa. Kita harus mulai turun, kerjakan semuanya. Kita harus mulai kerjakan semuanya itu.
Karena kalau enggak, kita akan lihat kondisi bangsa kita ini yang semakin hari semakin mengenaskan. Itu makanya saya buat semuanya, saya buat rumah belajar. Tadi malam saudara, tadi malam kita barusan selesai meeting jam 9:30 malam. Ya, sejujurnya saya sudah capek banget. Tapi saya tetap ayo kita meeting, saya bilang gitu. Kita ini lagi mau buat sebuah sekolah online. Ya. Tujuannya bukan buat ya belajar yang matematika, bahasa Indonesia, bukan itu tujuannya. Tapi lebih ke hal-hal yang lain, masalah karakter, masalah kita bisa doain mereka, masalah kerohanian yang kita harus bisa sentuh hidup mereka. Ya. Kita buat itu, kemarin ada beberapa orang yang ahli di IT lah bantu saya begitu ya. Jadi saudara-saudara kalau ada yang jago IT di sini mau bantu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan ini, monggo. Selesai acara ini boleh hubungi saya di nomor di bawah ini ya. Serius saudara-saudara, serius. Ini kita mau kerjakan karena salah satunya nih ya, saya dapat bocoran dari istri saya. Nanti pada waktu di Sulbar katanya ada orang dari dinas pendidikan yang mau ketemu sama kita. Minta dirancangkan pembelajaran online. Ini satu Indonesia loh sedang diserahkan. Ya. Kalau kita nggak bisa nangkep itu, dan jangan pernah berpikir bikin gedung, percaya deh, pakai apapun yang ada. Ya. Tadi saya sudah sebutkan, ada yang di rumah belajar kami itu ada yang pakai musola, ada yang pakai balai RW, ada yang pakai garasi, semua apapun kita bisa pakai. Ya. Saudara cuma punya mobil kosong pakailah, itu bisa juga. Gak punya apa-apa, cari pohon. Ya. Orang India aja bisa pakai pohon buat nari, masa kita buat belajar gak bisa? Ya. Asal jangan cari pohon tomat ya, kekecilan, cari pohon yang besar, yang rindang begitu. Saya mau challenge setiap saudara. Ya. Akankah engkau tetap duduk di zona nyamanmu sekarang? Mungkin engkau sedang diberkati Tuhan. Tuhan sedang angkat engkau. Tuhan sedang limpahi engkau dengan yang terbaik. Apakah engkau mau seperti Nehemia ini? Berdiri sekali lagi buat bangsamu. Membangun tembok-tembok yang runtuh. Membangun kembali, memasang pintu-pintu gerbang yang sudah terbakar. Ya.